Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai tema 6, subtema 1 tentang sumber energi. Nah, di sini di dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintah Allah. Ingatlah, yang menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini ya tentang semua ciptaan Allah dan semuanya itu bergerak, berputar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hujan kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'a, seperti itu. Kalau misalnya hujannya petir, kita bisa mohon sama Allah semoga tetap hujannya bermanfaat, semoga hujannya tidak menyebabkan bencana. Nah, Allah itu maha penyayang ya, jadinya Allah sudah mengukur semuanya itu untuk kebermanfaat seluruh semesta alam. Nah, sekarang kita ke PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini tentang ini ya, mengisi energi dengan yang baik. Ini contohnya Siti itu sakit waktu olahraga karena belum makan, belum diisi energi di dalam tubuhnya. Manusia diisi energinya dengan apa? Dengan bensin bukan ya? Dengan makanan. Jadinya mengisi energi itu dengan makan, sarapan pagi. Nah, ambil makanan secukupnya dihabiskan ya. Menghabiskan sesuai porsi itu merupakan bentuk syukur dan tanggung jawab. Nah, di sini ada melestarikan sumber energi. Misalnya pakai air secukupnya, menggunakan air secukupnya. Nah, kemudian menyiram tanaman, bisa merawat tanaman, yang punya di rumah tanaman dirawat ya. Terus membuang sampah pada tempatnya. Itu PKN-nya. Kemudian ke bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini terkait ya tentang sumber energi. Di sini ada matahari, misalnya coba kita amati ya. Di sini ada sumber energi matahari itu bisa ya bermanfaat untuk manusia, untuk tumbuhan, untuk hewan, seperti itu. Nah, ini ada gambar matahari ya. Sumber energi matahari itu menghasilkan apa aja energinya? Ya, yang pertama energi cahaya ya. Sumber energi cahaya terbesar itu dari matahari. Terus yang kedua adalah energi panas. Yang ketiga juga bisa sebagai energi listrik. Misalnya waktu di lampu merah itu ya, itu kan pakai matahari jadi energi listrik. Nah, kalau untuk tumbuhan ini dari energi dari matahari sama karbon dioksida sama air, terus menghasilkan oksigen dan gula. Ini namanya proses fotosintesis pada tumbuhan. Namanya fotosintesis itu ya, fotosintesis. Ini sesuai gambarnya. Pemanfaatan energi dari cahaya matahari kepada tumbuhan hijau daun untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan gula, itu ya sesuai gambarnya ya. Nah, itu tadi untuk tumbuhan. Nah, sekarang pemanfaatan matahari sebagai energi listrik ya. Ini ada untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, jadinya dengan matahari ya. Nah, PLTS di Indonesia yang cukup besar itu ada di daerah Karangasem, Bali. Nah, seperti ini ya, ada panel-panelnya di ruang terbuka. Nah, sekarang ke pelajaran matematika. Di matematika ini kita belajar tentang lama waktu dari jam. Ini ya, satuan waktu baku itu ada tahun, bulan, minggu, hari di kalender ya. Sama kalau di jam ada jam, menit, detik itu. Itu adalah satuan waktu baku. Nah, kalau tentang antar satuan waktu, 1 tahun 12 bulan. 1 tahun 365 atau 366 hari. 1 bulan 4 minggu ya di kalender itu. 1 minggu 7 hari. Nah, kemudian ada lagi 1 abad
itu sama dengan 100 tahun. Itu 1 abad 100 tahun ya. 1 dasawarsa 10 tahun, 1 windu 8 tahun. Nah, kemudian ini di kalender ya. 1 bulan itu jumlah harinya itu berbeda-beda. Misalnya Januari 31, Februari 28 atau 29 hari. Nah, ini ada contohnya. Misalnya 5 abad sama dengan titik-titik tahun. Nah, perlu diperhatikan ya, 1 abad itu kan 100 tahun. Jadi kalau 5 abad itu sama dengan 5 kali 100 tahun. Jadinya 5 abad sama dengan 500 tahun. Ya, dipahami ya. Terus ini 7 abad 1 windu sama dengan titik-titik tahun 7 abad. Jadiin tahun 700 tahun. 1 windu jadiin tahun 8 tahun. Jadinya 708 tahun. Itu ya, diperhatikan baik-baik ya. Nah, kalau tadi tahun, abad, nah sekarang menghitung lamanya waktu dari jam. Misalnya anak-anak belajar di rumah jam 8 sampai 9.30. Itu diselisihkan ya, 9.30 kurangi 8. Jadinya 1 jam 30 menit lamanya belajar. Nah, kemudian ini memahami waktu. Ini jarum pendek di angka 6 itu jam 6. Jarum panjang di angka 1 berarti 5 menit ya. Lompat 1 itu 5 menit. Nah, jadinya ini pukul 6 lebih 5 menit ya. Ini 5 menit bukan 15 ya. Jika malam hari ditulisnya 18.05. Ini ya. Ini lebih 5 menit ya, bukan 15. Nah, ini ada latihan memahami waktu. Coba yang pertama itu jarum pendeknya di angka 7. Jarum panjang di angka 8, berarti lompatnya 8 kali 5 kali 8 40 ya. Jadi 740. Nah, tadi udah dikerjakan. Terus kita ke pembahasan bersama ya. Ada 6 gambarnya. Yang pertama itu 740. Yang kedua 1 lebih 15. Yang ketiga 6 lebih 5. Yang keempat 5 lebih 10. Selanjutnya 8 lebih 20. Yang terakhir nomor 6 10 lebih 45 menit. Nah, itu ya pembahasan mengenai waktu. Ini anak-anak bisa coba memperhatikan jam yang masih ada jarumnya. Ini untuk latihan di rumah ya, bisa latihan dari jamnya yang ada di rumah masing-masing. Nah, ini ada tugas mentoring matematika juga. Ditulis ya di buku kotak, boleh di buku halus boleh, tentang 5 kegiatan memanfaatkan waktu di rumah. Tulis nama lengkapnya, hari tanggalnya. Ini contohnya nama kegiatan 1, murojaah hafalan. Mulai waktunya jam 5. Waktu selesai 5.30. Jadi lama kegiatannya dihitung ya, selisihnya ada 30 menit. Ini 5 kegiatan, ditulis 5 ya. Ini dikumpulkan hari Jumat, waktu kegiatan mentoring. Supaya apa? Untuk belajar memanfaatkan waktu. 1 hari itu aku mau ngapain aja ya, lamanya berapa lama ya, kayak gitu. Jadi supaya waktunya lebih bermanfaat. Ya, di SBDP ini ada tentang alat musik ritmis. Ada marakas, tamborin, kastanyet, dan rebana atau gendang itu ya. Nah, birama itu apa? Birama adalah jumlah ketukan ya, dalam sebaris pola irama. Itu birama, baris pola irama B. Itu ya bisa untuk memahaminya ya. Birama, jumlah ketukan dalam sebaris pola irama. Nah, di sini kita akan belajar ya, ada beberapa birama. Dari birama 2/4 itu ada 2 ketukan, dilihat yang depan ya, 2/4 berarti 2 ketukan. Misalnya ini ada gambarnya dung cerek itu. Terus birama 3/4 ada 3 ketukan. Nah, kalau yang selanjutnya birama 4/4 itu ada 4 ketukan. Dalam satu baris irama itu ada 4 ketukannya. Nah, ini ya tentang birama. Nah, alhamdulillah sudah materi kali ini. Barakallah kelas 3, tetap semangat ya di rumah. Setelah ini langsung sholat duha. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.